Hai anak-anak, apa kabar? Semua pasti dalam kondisi yang sehat dong. Kita sekarang masih di modul 301 dan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan belajar dari bab 2, mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dan kita akan belajar dari pelajaran 2.4, manfaat Sumpah Pemuda. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat mengerti manfaat dan mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, kita bertemu lagi dengan Andika. Hai teman-teman, masih ingatkah dengan sejarah terjadinya Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda yang diikrarkan dengan lantang oleh para pemuda Indonesia saat Kongres Pemuda II menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dan diperingati oleh bangsa Indonesia. Semangat juang mereka untuk membela bangsa dan negara beroleh kemerdekaan sehingga Indonesia lepas dari penjajahan. Semua itu terjadi karena adanya persatuan dan kesatuan. Kita sebagai anak Indonesia dan generasi penerus bangsa wajib menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia yang rukun dan damai. Bangsa yang rukun dan damai hanya dapat diwujudkan dengan cara mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Apakah manfaat dari mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia? 1. Suasana hidup tentram dan damai. Saling menghormati satu sama lain dan tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain dapat menciptakan suasana yang tentram dan damai. Hidup bersosialisasi tanpa membeda-bedakan sehingga tidak menimbulkan kecenderungan sosial, memberikan pengaruh yang sangat baik dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh dari suasana yang tentram dan damai, bebas menjalankan ibadah, terjalin hubungan yang baik dengan orang lain seperti gambar di samping, mempunyai banyak teman, dan memiliki kehidupan yang harmonis. Sebaliknya, jika tidak memiliki suasana yang tentram dan damai, akibatnya adalah tidak bebas menjalankan ibadah, terjadi perselisihan dengan orang lain, tidak mempunyai teman, dan memiliki kehidupan yang tidak harmonis. Berikutnya, lingkungan aman dan nyaman. Perasaan aman dan nyaman akan terwujud jika kita bersama-sama saling menjaga sikap dan perbuatan kita. Terciptanya lingkungan aman dan nyaman juga merupakan tanggung jawab kita. Misalnya, gotong royong menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jika lingkungan aman dan nyaman, maka kita tidak merasa takut atau khawatir, bebas menjalankan aktivitas, hidup lebih sehat, lingkungan bersih dan indah. Namun apabila lingkungan tidak aman dan nyaman, maka akibatnya adalah seperti gambar yang kita lihat nih anak-anak, selalu merasa takut dan khawatir. Aktivitas menjadi terbatas, lingkungan kotor dan tidak sehat. Berikutnya, poin ketiga, bangsa yang maju dan berhasil. Manfaat yang ketiga yaitu memiliki bangsa yang maju dan berhasil dalam pembangunan. Jika setiap warga masyarakat rajin bekerja, menciptakan inovasi yang kreatif dan berguna bagi kemajuan bangsa, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan bertanggung jawab, negara kita pasti maju dan berhasil. Jika bangsa kita maju dan berhasil, maka lebih banyak kegiatan ekspor daripada impor, harga barang dan jasa lebih murah, tersedia banyak lapangan kerja, dan pendapatan per kapita pun tinggi.
Namun, saat ini negara kita masih dalam tahap negara berkembang. Contohnya, lebih banyak kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Harga barang dan jasa masih termasuk mahal, dan tingkat pengangguran tinggi. Poin berikutnya atau manfaat keempat adalah terkenalnya budaya Indonesia. Manfaat yang keempat dalam mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda adalah terkenalnya kebudayaan bangsa Indonesia di mata dunia. Negara kita yang kaya akan suku bangsa menghasilkan keberagaman budaya yang unik dan menarik. Seperti ini nih ragam budaya yang ada di negara kita. Hal ini akan menyebabkan masyarakat menjadi sadar budaya dan cinta tanah air. Banyaknya turis asing yang datang ke Indonesia, pendapatan negara meningkat, dan meningkatnya kegiatan budaya yang membawa nama harum Indonesia. Namun apabila budaya Indonesia tidak dilestarikan, maka akibatnya adalah munculnya sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap budaya Indonesia. Ciri khas bangsa kita akan hilang. Lalu menurunnya pendapatan negara dari sektor pariwisata. Dan bangsa lain kurang mengenal bangsa Indonesia. Sayang sekali anak-anak. Kita lanjut ya. Jadi, manfaat dari semangat Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia saat ini tetap harus kita perjuangkan dan pertahankan. Sebagai anak Indonesia, kita wajib mendukung terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Jika kita mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda, kita akan menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan negara kita tercinta, Indonesia. Wah, kita sudah selesai belajar kali ini. Berarti kita akan bertemu di modul berikutnya ya. Tapi untuk anak-anak selesaikan dulu latihan di buku kegiatan dan masih ada satu rangkuman pelajaran lagi. Jadi jangan lupa disimak ya. Sampai bertemu.